Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait laporan keuangan, yaitu laporan arus kas. Pokok pembahasan dalam kali ini ada 5 poin. Yang pertama, pengertian laporan arus kas. Yang kedua, klasifikasi laporan arus kas. Yang ketiga, manfaat dari laporan arus kas. Yang keempat, macam-macam laporan arus kas. Dan yang kelima, contoh laporan dari arus kas. Poin yang pertama terkait pengertian laporan arus kas. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 2, mengatakan bahwa laporan arus kas yaitu suatu arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar ialah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam suatu jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang sangat signifikan. Kalau menurut Mahfoetz, bahwa arus kas ialah kas suatu alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk dapat membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas ini meliputi uang tunai, baik itu berupa uang kertas maupun berupa uang logam. Menurut Harahap, bahwa laporan arus kas yakni sejumlah uang dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan setiap saat kapanpun, serta surat berharga lainnya yang sangat lancar yang dapat memenuhi syarat sebagai berikut. Setiap saat dapat ditukar menjadi kas. Ya, jadi menurut Harahap bahwa kas itu adalah salah satunya adalah surat berharga yang kapan saja bisa ditukar menjadi kas. Terus tanggal jatuh temponya sangat dekat, kecil resiko perubahan nilai yang dapat disebabkan oleh perubahan tingkat bunga. Nah, berdasarkan dari pengertian laporan arus kas dari beberapa para ahli ini, maka dapat kita simpulkan bahwa laporan keuangan arus kas ini, atau bisa disebut juga dengan cash flow statement, memiliki pengertian sebagai suatu laporan keuangan yang menjanjikan suatu informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Atau secara sederhananya, laporan keuangan arus kas ini adalah laporan keuangan yang menjelaskan bagaimana arus masuk dan keluarnya kas dalam sebuah perusahaan. Poin yang kedua, klasifikasi laporan arus kas. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 2, klasifikasi laporan arus kas itu yang pertama adalah aktivitas operasional. Ya, laporan arus kas yang bersifat aktivitas operasional. Dalam hal ini, aktivitas operasional adalah kas yang bergerak dalam kegiatan operasi utamanya, diperoleh dari pendapatan entitas serta aktivitas lain yang tidak termasuk dalam aktivitas suatu investasi atau pendanaan. Contohnya, kas atau uang yang diterima dari hasil menjual barang atau jasa. Terus, kas atau uang yang didapatkan dari pembayaran kepada pemasok atau barang, atau pengeluaran kas untuk membayar karyawan. Intinya, kas aktivitas operasional ini adalah laporan arus kas yang dimana kas yang bergerak karena adanya aktivitas operasi dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah aktivitas investasi. Ya, laporan arus kas berdasarkan aktivitas investasi. Maksudnya adalah kas dari suatu kegiatan investasi yang diperoleh dari penjualan atau pembelian aktiva tetap atau aset jangka panjang. Contoh dari arus kas aktivitas investasi adalah kita mengeluarkan kas untuk membeli mesin, atau mungkin untuk membeli atau menjual tanah, membeli atau menjual gedung. Ya, seperti itu adalah bentuk aktivitas investasi. Selanjutnya, laporan arus kas berdasarkan aktivitas pendanaan, ya. Jadi, kalau aktivitas pendanaan itu adalah kas, ya, yang bergerak dalam suatu kegiatan pendanaan mengakibatkan berubahnya kontribusi modal dan pinjaman entitas, baik jumlahnya maupun komposisinya. Contohnya, kas yang telah diterima dari emisi obligasi,
terus kas yang dibayarkan kepada pemegang saham untuk dapat menebus saham perusahaan. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan laporan arus kas yang berhubungan dengan aktivitas pendanaan. Poin selanjutnya, manfaat dari laporan arus kas. Manfaat yang pertama, informasi dalam laporan keuangan arus kas dapat memberikan suatu informasi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Jadi, salah satu manfaat dari laporan arus kas ini dapat memberikan informasi kepada para stakeholder, ya, bagaimana perusahaan ini mampu menghasilkan arus kas di masa depan. Karena kalau kita berbicara terkait laporan keuangan, itu kan akan membahas terkait masa lalu, ya, yang nantinya akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk masa depan. Nah, dengan adanya laporan arus kas ini yang periode setelah berjalan, maka kita melihat laporan arus kas ini untuk melihat sejauh mana kemampuan di masa depan perusahaan ini akan menghasilkan kas. Yang kedua, dari laporan arus kas kita dapat memperoleh manfaat, ya, untuk mengetahui bahwa sejauh mana perusahaan ini mampu membayar dividen atau memenuhi kewajibannya. Ya. Membayar dividen ini maksudnya adalah sejauh mana perusahaan ini mampu memberikan keuntungan kepada para investor, dan itu bisa dilihat dari laporan arus kas. Selain itu, dengan adanya laporan arus kas ini juga dapat memberikan informasi, ya, kepada para stakeholder bagaimana perusahaan ini mampu memenuhi kewajibannya. Kewajiban di sini seperti apakah dengan melihat arus kas ini kita bisa tahu perusahaan ini ternyata mampu membayar gaji karyawan, mampu membayar hutangnya kepada para kreditur, mampu untuk membayar segala beban pengeluaran, dan itu bisa dilihat dari laporan arus kas. Karena untuk membayar itu semua kita menggunakan kas perusahaan. Selanjutnya, manfaat yang ketiga, dengan adanya laporan arus kas ini, maka para stakeholder dapat memperoleh data, ya, data tentang masuk atau keluarnya kas dalam sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba, ya. Dan ketika kita mampu melihat arus kas ini dalam kegiatan menghasilkan laba, maka otomatis di laporan arus kas ini kita bisa tahu sejauh mana keberhasilan dari suatu perusahaan atau sejauh mana keberhasilan dari sebuah entitas untuk bisa menghasilkan laba bersih. Karena laba bersih juga dibahas dalam proses laporan arus kas, terutama di laporan arus kas operasional tadi. Selanjutnya, macam-macam laporan arus kas, ya. Bentuk yang pertama adalah kas inflow, ya. Jadi kas inflow ini arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang menghasilkan keuntungan kas, atau disebut dengan penerimaan kas, atau disebut juga dengan kas masuk. Contohnya hasil penjualan produk atau jasa, hasil penagihan piutang, terus hasil penjualan aktiva yang ada, terus dapat pinjaman atau dapat pemberian utang dari pihak lain yang membuat kita bertambah kas. Intinya semua kegiatan yang dimana kas itu masuk dalam perusahaan. Inilah bentuk kas inflow. Yang kedua adalah kas outflow, kebalikan dari kas inflow. Kalau kita berbicara kas inflow tadi adalah penerimaan kas, maka untuk kas outflow ini adalah pengeluaran kas, ya, atau arus kas yang terjadi dari suatu kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Contohnya, pengeluaran untuk beli biayahan bahan baku, pengeluaran suatu biaya administrasi umum, terus pengeluaran kas karena kita beli aktiva, terus pengeluaran kas untuk bayar utang-utang perusahaan, apalagi
pengeluaran kas untuk membayar beban, biaya, pajak. Intinya segala bentuk arus kas keluar dari perusahaan. Maka itulah bentuk cash outflow. Jadi ada kas masuk dan ada kas keluar. Selanjutnya, contoh laporan arus kas. Nah, di sini ada 3 bentuk contoh laporan dari arus kas sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya, jenis-jenis laporan arus kas, mulai dari arus kas operasional, arus kas investasi, ya, arus kas pendanaan. Seperti inilah contohnya. Ya, jadi kalau kita berbicara arus kas operasional, maka itu adalah arus kas dalam kegiatan operasi perusahaan itu. Kalau dia perusahaan jasa, berarti arus kas ketika dia jual beli jasa. Kalau dia dagang, berarti arus kas operasional itu adalah arus kas yang terjadi saat dia melakukan proses jual beli produk. Nah, kalau arus kas investasi, ini yang kedua adalah contoh laporan arus kas ketika kita membeli aset. Ya, contohnya kita beli tanah, beli peralatan, beli properti, itu terpisah sendiri laporan arus kasnya. Karena ini bukan dari bagian operasional kegiatan inti dari perusahaan, tetapi menambah investasi perusahaan atau menambah harta ya yang tidak dalam bentuk kas. Nah, kalau ini adalah arus kas pendanaan, ya. Arus kas pendanaan ini adalah arus kas yang digunakan untuk membayar hutang misal ya, atau kita jual saham yang nantinya akan mempengaruhi modal yang ada di dalam perusahaan. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan terkait dengan laporan arus kas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.